ini. Oke. Yang terakhir Bu Haja Neni ya. Bu Haja Neni ini dari perwakilan MTS Kota Depok. Saya undang satu lagi Pak Asep sebetulnya nih. Kepala MTSN ya. Pak Asep ini belum masuk di Pak Asep. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin ada semacam pengantar dari Mas Wahyu tentang pentingnya forum OSIS di madrasah, khususnya Kota Depok, dan juga ada komite OSIS ya. Apa sih bedanya forum OSIS sama komite OSIS? Setahu saya, kalau forum OSIS berarti para pengurusnya ya ketua OSIS atau siswa ya. Tapi kalau komite OSIS ini melibatkan penyelenggara, terutama kepala madrasah dan mungkin pembina OSIS atau wakil kesiswaan. Nah, terkait dengan itu, maka kita Kota Depok sebetulnya sudah sejak lama ini surat ini dari bulan Juni ya. Berhubung saya sendiri agak sulit mengagendakan khusus kegiatan OSIS ini pun karena didorong terus memasuki ya, mumpung belum berakhir tahun ini, kita akan segera meresmikan atau mengukuhkan forum OSIS. Harusnya dua-duanya ya, forum dengan komite. Cuma tanggal 12 besok sepertinya Pak Mamit, Pak Munib ini nggak bisa ya, karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, meskipun demikian yang tanggal 12 ini nanti tetap dilaksanakan, inginnya seperti itu, yaitu di LP3I, dan pesertanya kurang lebih diharapkan ada 100 orang. Baik, untuk kesempatan pertama dipersilakan Kang Wahyu untuk menyampaikan awalannya. Silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Depok, Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta teman-teman dari Komite OSIS Nasional Indonesia. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Waisa Putra. Dalam hal ini sebagai Ketua Umum Komite OSIS Nasional Indonesia. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Pak Kasih, bahwa betul Komite OSIS Nasional Indonesia ini adalah wadahnya para pembina OSIS, mulai dari kepala sekolah, wakamat kesiswaan, kemudian guru-guru yang ditugaskan oleh kepala madrasah ataupun kepala sekolah, menjadi bagian daripada pembina OSIS itu sendiri di sekolah. Jadi pada intinya Komite OSIS Nasional Indonesia ini adalah wadahnya para pembina OSIS, yang dimana pembina OSIS ini diketuai oleh kepala sekolah ataupun kepala madrasah. Lalu selanjutnya terkait forum OSIS adalah wadahnya siswa-siswi ya, mulai tingkat SLTP, SLTA sederajat yang aktif bersama-sama dalam sebuah forum untuk saling silaturahmi, bertukar pikiran, dan lain-lain sebagainya untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik. Langsung kegiatan yang ini. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan dari rangkaian yang sebelumnya, yang dimana kegiatan ini sebelumnya sudah terlaksana, diawali dengan acara Hari Ulang Tahun OSIS Nasional yang ke-52 tahun. Alhamdulillah dari beberapa sekolah di Kota Depok juga ikut serta. Nah, namun dalam hal ini Komite OSIS Nasional Indonesia berkomitmen dengan pemerintah, baik itu melalui Kementerian Pendidikan. Halo? Ya, lanjut. Lanjut. Ada terdengar, Pak? Ya, lanjut. Ya, jadi kegiatan ini yang nanti dilaksanakan di kampus LP3I Depok ini adalah rangkaian dari kegiatan sebelumnya,
Ya, mulai kegiatan HUT OSIS nasional sampai dengan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa tingkat nasional angkatan ke-21. Dalam hal ini, Komite OSIS Nasional Indonesia berkomitmen dengan pemerintah, baik melalui Kementerian Agama Republik Indonesia ataupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahwa kegiatan itu tidak hanya sekedar seremonial ataupun kegiatan-kegiatan seperti itu saja. Mengingat sebelumnya pandemi COVID-19, karena ada hal lain juga, sehingga kita semua belum bisa bertatap muka untuk bersama-sama berkomunikasi dan membentuk forum OSIS madrasah yang ada di Kota Depok. Jadi outputnya adalah yang ingin kami harapkan adalah pertama, wadah dari forum OSIS madrasah, baik itu sanawiyah ataupun aliyah di Kota Depok, bisa terbentuk. Mengapa demikian? Karena bagi kami, kalau hanya sekedar kegiatan pematerian saja, tidak ada follow up jangka panjang, itu tidak percuma sih sebetulnya. Namun alangkah baiknya jika ada wadahnya dan bisa terlaksana dengan baik. Nah, dengan adanya forum ini, sama halnya dengan forum kepala sekolah, baik itu MKKS, K3S, KKM, dan forum-forum lainnya yang biasa Bapak Ibu guru juga berkumpul ataupun berorganisasi ya. Jadi tujuannya adalah yang pertama, setiap ada informasi apapun yang berkaitan dengan OSIS ataupun OSIM di tingkat nasional, sekolah-sekolah itu dapat mendapatkan informasi yang menyeluruh seperti itu. Baik itu kegiatan-kegiatan yang bersifat skala lokal ataupun nasional. Di sisi lain juga, pemerintah di 2023 nanti menyampaikan bahwasannya akan ada anggaran APBN di luar dana BOS, di luar dana-dana bantuan lainnya yang nantinya akan diserahkan kepada sekolah-sekolah, khususnya yang ada lembaga OSIS di sekolah atau di madrasahnya seperti itu. Jadi pada intinya adalah banyak hal-hal ataupun banyak kegiatan-kegiatan termasuk bantuan-bantuan dari pemerintah yang nantinya akan disalurkan ke sekolah. Nah, oleh sebab itu perlu ada wadahnya. Jika tidak ada wadahnya atau belum ada wadahnya, mungkin untuk direalisasikan sangatlah sulit. Nah, oleh sebab itu kami mohon izin, mohon restunya, mohon kerjasamanya kepada Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Ibu Kepala Madrasah, untuk sama-sama mensukseskan dan mewujudkan hal itu. Karena bagi kami saat ini, guru itu bukan lagi pahlawan yang patut dihargai jasa-jasanya. Maksudnya dulu kan semboyannya itu adalah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi saat ini adalah bagi kami guru adalah pahlawan yang patut dihargai jasa-jasanya. Maksudnya seperti itu. Nah, di sisi lain minimnya dana BOS ataupun dana-dana yang dikelola oleh sekolah melalui bantuan pemerintah itulah sangat minim. Oleh sebab itu, untuk mengcover hal tersebut, kami berkomitmen dengan pemerintah terus mendorong supaya pemerintah membantu dana-dana lain selain dana BOS untuk bisa mensukseskan kegiatan pembinaan kesiswaan di sekolah melalui OSIS ataupun OSIM. Nah, terus perlu kita pahami dengan bersama bahwa OSIM di madrasah itu belum ada payung hukum yang jelas. Karena selama ini, walau alam ya, mohon izin Bapak Ibu Guru, Pak Kasih dan semuanya, setahu kami sejak tahun 70 sampai sekarang, OSIS itu payung hukumnya masih satu, Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional, yang pada waktu itu mungkin pendidikan madrasah dengan pendidikan yang ada di bawah Dinas Pendidikan itu masih menjadi satu kesatuan. Nah, oleh sebab itu, sebagai alumni madrasah, ya kan, Wahyu ingin mengupayakan melalui Komite OSIS Nasional ini, mudah-mudahan madrasah mempunyai payung hukum yang jelas, payung hukum sendiri terkait kelembagaan OSIS ataupun OSIM yang ada di sekolah. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya belum ada regulasi atau payung hukum yang jelas di madrasah, itu akan menimbulkan banyak perbedaan. Contohnya kemarin di Kabupaten Ciamis dengan yang ada di Provinsi Lampung, di Kabupaten Pringsewu, logo OSIS-nya itu menggunakan logo Kementerian Agama. Kemudian di bawahnya menggunakan nama OSIS. Kan itu tidak diperbolehkan sebetulnya. Nah, ini menjadi PR kita bersama semuanya, Kementerian Agama, Komite OSIS, kemudian Bapak Ibu Guru, untuk menselaraskan atau menyamakan persepsi
bahwasannya madrasah ini bisa loh dibandingkan sekolah-sekolah di luar madrasah. Nah, oleh sebab itu, OSIS sebagai satu-satunya lembaga resmi yang ada di sekolah, perlu adanya kejelasan payung hukum ataupun regulasi yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harapannya Bapak Ibu guru sebagai pembina OSIS yang ada di sekolah itu dapat diapresiasi. Makanya kita mengajukan kepada pemerintah untuk kepala sekolah sebagai ketua pembina OSIS ataupun guru-guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah sebagai pembina OSIS mendapatkan tunjangan di luar tunjangan-tunjangan yang lainnya. Karena bagi kami satu pembina OSIS jika mengurus 10 bidang, apalagi siswanya di sekolah ribuan bahkan ratusan, itu sangatlah sangatlah berat. Misalnya wakamat kesiswaan atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, di situ satu orang harus menjadi pembina OSIS mengcover 10 bidang yang satu bidangnya itu banyak orangnya. Belum ditambah dengan ekstrakurikuler wajib seperti pramuka, ekstrakurikuler lain-lainnya. Nah, itulah yang menjadi PR kita bersama. Kalau misalnya hanya dibebankan kepada satu guru saja atau satu pembina saja, itu sangatlah sulit seperti itu. Bukan tidak bisa ya, mungkin kewalahan gurunya gitu. Nah, oleh sebab itu dengan adanya tambahan anggaran mungkin dari pemerintah ke depannya, harapannya adalah guru semakin sejahtera, semakin semangat, semakin luar biasa mendidik anak bangsa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, oleh sebab itu kami dari Komite OSIS Nasional terus berupaya bergerilya ke seluruh Indonesia bagaimana caranya forum-forum OSIS baik itu yang ada di madrasah ataupun di luar madrasah bisa terbentuk. Karena biasanya kalau tidak ada wadahnya, tidak ada forumnya, anggaran itu susah untuk didapatkan. Terus secara birokrasi, mohon izin, mohon maaf, bukan bermaksud menggurui atau tidak sopan. Dalam hal ini biasanya jika tidak ada orang dalam di pusat, biasanya susah untuk direalisasikan. Nah, oleh sebab itu, Depok adalah kota besar yang masuk kategori Jabodetabek. Walaupun saat ini di kota Depok mungkin sekolah madrasahnya yang negerinya baru satu, harapan kami ke depannya adalah mudah-mudahan pemerintah kota Depok ataupun pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menghibahkan tanahnya apanyalah yang sehingga sekolah-sekolah negeri juga bisa berdiri di kota Depok, khususnya sekolah madrasahnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kegiatan nanti di tanggal 12 hari Senin di Aula Kampus LP3I Depok adalah kami ingin bagaimana caranya supaya pembina OSIS ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran, kemudian pendidikan karakter, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang baik bagi peserta didik di madrasah. Karena pada saat ini banyak sekolah-sekolah yang belum mempunyai buku panduan OSIS, lalu kemudian banyak sekolah juga yang OSIS-nya masih ada yang 8, masih ada yang 10, bahkan masih ada 4, dan ada sekolah yang sama sekali tidak ada kepengurusannya. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya pendidikan dan pelatihan manajemen kepemimpinan di sekolah melalui OSIS ini, harapannya adalah supaya sekolah dapat memahami, mempelajari, bahkan mempunyai buku panduan OSIS tersebut, supaya dapat direalisasikan dan diaplikasikan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah. Lalu selanjutnya adalah harapannya mudah-mudahan forum OSIS Madrasah Kota Depok ini, baik yang sanawiyah ataupun aliyah, dapat segera terbentuk, supaya kegiatan-kegiatan yang ingin dikerjasamakan atau dicita-citakan dari teman-teman pengurus OSIS yang ada di sekolah ataupun di madrasah di Kota Depok dapat realisasi dengan baik. Karena salah satu apresiasi kami bagi pengurus OSIS adalah ketua OSIS ataupun pengurus OSIS bisa bebas tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, salah satunya seperti itu. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu kami mohon restunya, mohon kerjasamanya, mohon bantuannya supaya kegiatan itu dapat terlaksana. Jadi kegiatan tersebut harapan kami adalah sekolah madrasah sanawiyah ataupun sekolah madrasah aliyah di Kota Depok dapat ikut berpartisipasi semuanya tanpa terkecuali. Harapannya dari masing-masing sekolah itu bisa mengikuti kegiatan supaya
nanti tidak ada kesan, mohon izin, biasanya sekolah suka menyampaikan gitu. Kadang kalau misalnya dalam satu wilayah sekolahnya negeri semua, swastanya sedikit, kadang yang swasta itu suka bilang kami ini kesannya seperti dianaktirikan. Kami kadang tidak dapat info dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, mohon izin Pak Kasih, Bapak Ibu guru semuanya, kami mohon bantuannya supaya semua sekolah madrasah. Mas Wahyu juga. Mas Wahyu di Jawa Barat, Pak. Lanjut Mas Wahyu. Ya, mohon izin Pak Kasih, ini sinyalnya masih Di videonya di off aja videonya Mas Wahyu coba. Sinyalnya kurang bagus tuh Mas Wahyu. halo, Ya, lanjut. sampai mana tadi Pak Kasih izin? Sampai mana tadi ya? Putus-putus soalnya. Partisipasi Kota Depok yang diharapkan dari KONI. Ya, jadi harapan kami adalah pertama mudah-mudahan sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok khususnya madrasah ini semuanya bisa mendapatkan informasi untuk mengikuti kegiatan Pak Kasih. Jadi nanti kembali lagi ke sekolah, mudah-mudahan sih sekolah bisa ikut semuanya ya tanpa tidak ada yang absen. Jadi harapannya adalah mudah-mudahan semua sekolah bisa ikut. Seperti itu yang pertama. Karena supaya sekolah semuanya dapat informasi, oleh sebab itu kami mohon bantuannya supaya dapat diinformasikan ke sekolah secara menyeluruh, baik itu di Madrasah Sanawiyah ataupun di Madrasah Aliyah. Jadi kegiatannya sudah kita kerjasamakan dengan pimpinan Politeknik LP3I Kampus Depok ini. Mereka sangat welcome, silakan untuk sekolah-sekolah ataupun madrasah yang ada di Kota Depok jika ingin berkegiatan di LP3I dipersilakan. Harapannya sih mudah-mudahan pesertanya sangat ideal minimal 100 ya dari jumlah keseluruhan sekolah yang ada, dan apabila pesertanya melebihi dari kapasitas itu ada 2 aula yang disiapkan oleh pihak kampus seperti itu. Halo? Ya, lanjut. Ya. Jadi dari masing-masing sekolah diharapkan mengirimkan 30 peserta. Jadi untuk 27 peserta itu nanti mengikuti online Zoom dengan sesi tersendiri nanti di bulan Januari. Untuk 3 orang itu mengikuti secara offline. Jadi 1 pembina OSIS dan 2 pengurus OSIS yang ada di sekolah. Jadi untuk nanti acara tanggal 12 di LP3I, dari masing-masing madrasah itu mengirimkan 3 peserta. 1 guru sebagai pembina OSIS dan 2 siswa sebagai pengurus OSIS yang nanti akan mengikuti kegiatan di LP3I. Seperti itu. Nah, masing-masing sekolah diharapkan dapat ikut berkontribusi untuk membayar registrasi. Nah, registrasi kontribusi itu nantinya akan digunakan. Jadi dari masing-masing madrasah itu untuk 30 orang kontribusinya 250.000. Itu sudah kami hitung, sudah kami pertimbangkan 250.000 itu untuk bantu bayar kebersihan aula LP3I, kemudian untuk keperluan kegiatan yang ada pada kegiatan nanti, terus ditambah lagi untuk konsumsinya, snacknya, makannya, dan lain-lain sebagainya yang nanti akan dipergunakan untuk kepentingan kegiatan tersebut. Seperti halnya juga untuk para siswa itu nantinya, para peserta itu akan diberikan ID card. Kurang lebihnya seperti itu, secara umum, secara garis besarnya. Sementara seperti itu dulu Pak Kasih. Baik, makasih. Saya kasih kesempatan Bu Neni dulu dah. Yang paling semangat nih. Karena kalau Pak Mahmid sambil ngerjain yang lain, Pak Munib juga sama, Pak Asep juga sama kayaknya. Ya Bu Neni, silakan Bu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya selaku orang yang diundang pada hari ini kebetulan bertanggung jawab terhadap koordinator wilayah KKM wilayah 2 Kecamatan Cipacilos, Cipayung, Sukmajaya dan Cilodong itu yang diberi amanah untuk menghadiri pertemuan hari ini. Yang pertama yang ingin saya pertanyakan adalah siapa sih KONI gitu loh. Kenapa namanya KONI? Mengapa boleh menggunakan kata KONI? KONI itu kan udah milik Komite Olahraga Nasional Indonesia. 1. Kemudian yang kedua, legalitasnya itu apa sih gitu? Itu siapa beliau gitu? Bagaimana legalitasnya? Apakah sudah berbadan hukum atau sudah mendapatkan izin terdaftar atau izin melakukan kegiatan dan sebagainya? Kemudian yang ketiga, kami memang apresiasi luar biasa kepada kecerdasan para pengurus ya, karena mereka bisa memobilisasi kegiatan sedemikian rupa sehingga bisa seolah-olah menghadirkan menteri, bahkan DPR dan sebagainya. Foto-fotonya tadi itu saya lihat gitu ya. Itu luar biasa itu, dan kecerdasan untuk menggandeng para pimpinan daerah untuk meyakinkan kepada para kepala sekolah dan ketua OSIS untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Saya apresiasi sebagai anak muda yang hebat gitu ya. Luar biasa, karena saya juga aktivis Pak, pendiri juga bersama dengan Pak Kasih organisasi profesi maupun yang lainnya. Jadi saya pertama untuk menyelamatkan atau paling tidak memahami organisasi ini sebagai sebuah keutuhan, karena memang akan terjadi banyak sekali forum-forum organisasi yang membawahi OSIS ya, karena biar bagaimanapun di kelompok kerja madrasah sendiri ada bidang kesiswaan yang akan mengelola kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga sudah sangat terbiasa melakukan LDKS, kegiatan pramuka, kegiatan yang lain, olahraga, porseni dan sebagainya yang menggerakkan OSIS, termasuk juga manajemen OSISan itu sudah sangat terbiasa. Memang kami tidak terhimpun dalam sebuah wadah organisasi yang berskala nasional. Kalau memang itu dikelola oleh misalnya kementerian secara terstruktur dari mulai Kemenag, kabupaten, provinsi dan seterusnya, itu teramat mudah bagi seorang penyelenggara direktorat yang membidangi kesiswaan tersebut untuk menggerakkan siswa. Bahkan banyak sekali kan kegiatan kepramukaan tingkat nasional dan sebagainya. Di sisi lain ada juga yang bersifatnya kayak KNU-an gitu ya, seperti di lembaga Ma'arif, lembaga Muhammadiyah, kemudian juga ada IPPNU, ada IPNU dan sebagainya. Artinya intinya saya sih apresiasi gitu kepada kecerdasan pengambil kebijakan ini, tapi sebagai orang yang akan melibatkan banyak orang untuk hadir di forumnya Bapak, kakak, adik atau siapalah anak itu kami harus tahu dulu, karena amanatnya undang-undang untuk kita melaksanakan sebuah kegiatan, kita harus ada di kegiatan yang berbadan hukum. Jadi itu dulu. Setelah itu baru saya akan bisa membahas tentang hal-hal lainnya. Saya juga lihat ada keberatan Kak Wahyu misalnya di Ciamis terhadap identitasnya yang di publish. Kenapa jadi bertanya gitu? Kenapa harus keberatan? Orang terkenal kan udah biasa di identitas itu terpublish secara terbuka, nomor teleponnya, apanya. Tapi kenapa sampai harus melakukan semacam keberatan atau semacam gugatan dan sebagainya. Jadi bahan pertanyaan bagi saya. Jadi bukannya saya tidak mendukung, saya sangat mendukung. Tanya boleh Pak Kasih. Dalam waktu 1 hari juga tidak seluruh kepala sekolah bisa mendaftarkan pembina OSIS dan OSISnya di kegiatan ini begitu ya. Jadi cuman setelah saya periksa kembali gitu, saya juga harus sangat hati-hati karena kami harus mempertanggungjawabkan ini kepada sahabat-sahabat kami, para kepala madrasah yang ada khususnya MTS yang ada di Kota Depok. Itu aja dulu, nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung Mas Wahyu. Ya, mohon izin sebelum ke mohon izin, ini sudah tampil? Iya. Ya, jadi pertama nama saya Ahmad Saputra. Ini sebelum ke profil Komite OSIS ya. Karena ketua umum adalah representatif dari anggota dan organisasinya. Dan kebetulan saya yang mendirikan dan kemudian saya alhamdulillah di 2020 sampai 2026 ini
di periode kali ini saya terpilih sebagai Ketua Umum. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan profil saya terlebih dahulu karena berkaitan dengan Komite OSIS Nasional. Pertama, saya kerja saat ini sebagai tenaga ahli Kementerian BUMN. Salah satunya ada di ruangan Menteri BUMN Erick Thohir. Halo, ada jelas suara saya? Siap, kedengaran. Lalu selanjutnya saya bekerja sebagai Dewan Pengawas TPRI Nasional dan sebagai Kabid Ketahanan Anak dan Pemberdayaan Pemuda Komite Pendamping TPRI Makassar. Kurang lebih seperti itu. Terkait masalah agama, mazhab saya Syafi'i, organisasi saya di Nahdlatul Ulama. Ini alamat rumah orang tua saya yang ada di Pangandaran, Jawa Barat. Usia saya 28 tahun, hampir genap 29 tahun. Saya lahir di Sekincau, Lampung Barat, Provinsi Lampung. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah laporan LHKPN saya ke pemerintah sebagai pejabat negara. Ini saya skip aja. Nah, latar belakang pendidikan saya seperti ini. Alhamdulillah sebagai alumni madrasah juga. Jadi harapan saya ke depannya mudah-mudahan Komite OSIS Nasional ataupun Forum OSIS yang kami cita-citakan bersama dapat membantu kepala sekolah mensukseskan kegiatan pembinaan kasih sayang di sekolah melalui OSIS. Kurang lebihnya seperti itu. Ini riwayat pekerjaan saya sebelumnya. Ini riwayat organisasi saya. Halo, Cahyo ada? Ini riwayat organisasi Cahyo? Nah, iya, Mas. Ya, jadi kalau sehari-hari alhamdulillah saya berdomisili di Jalan Tebet Utara 1, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nah, ini riwayat organisasi saya, berkegiatan. Kurang lebihnya itu yang kemarin saya laporkan ke LHKPN terkait perihal biodata ataupun pribadi saya. Nah, jadi begini, Bu izin menjawab terkait Komite OSIS Nasional Indonesia. Jadi Komite OSIS Nasional Indonesia seperti apa hal yang kami share ke ke grup melalui surat kepala sekolah itu yang kami share di grup OSIS SMP MTSMA. Mohon izin di sini masih azan zuhur. Nanti setelah selesai dijelaskan. Break dulu ya.
Dinas luar. Ya, halo, Assalamualaikum. Masih ada bergabung? Masih. Masih Bapak, masih. Kami ya. menunggu. Ya, Lanjut. jadi perihal Komite OSIS Nasional Indonesia ini, alhamdulillah, yang tadinya hanya sebatas komunitas sejak tahun 2014, di tahun 2022 ini, impresnya menurut Kementerian Sesnek, alhamdulillah, sudah diturunkan. Mengapa demikian? Kami, Bu, bukan seperti LSM ataupun seperti halnya dengan ormas-ormas lainnya gitu. Jadi karena di Permendiknas itu, OSIS itu tidak boleh diberbadan hukumkan sendiri, baik itu yang sifatnya perkumpulan ataupun di dalam sekolah, sehingga kami bukan tidak mau mengeskanotariskan atau berbadan hukum sendiri secara independen, namun dalam hal itu, jika kami ingin memberbadankan hukum sendiri, dalam artian berbadan hukum secara kelembagaan, seperti halnya yayasan, LSM, dan lain sebagainya, sesuai dengan Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 yang kemarin diganti menjadi Perpu Ormas. Dalam hal itu kami belum bisa. Karena jika kami seandainya berbadan hukum sendiri seperti yayasan ataupun lembaga lainnya, itu akan menyalahi aturan dari Permendiknas itu sendiri terkait pendirian OSIS. Lalu selanjutnya, mengapa kami tidak mau berbadan hukum sendiri? Takutnya jika kami diindependenkan, mohon izin ini ya, kami secara terbuka, seperti halnya Persatuan Guru atau apalah, kami nggak bisa menyebutkan ya nama lembaganya, yang digunakan oleh kepentingan kekuasaan ataupun politik tertentu untuk dijadikan politisasi pendidikan. Nah, oleh sebab itu sampai saat ini, walaupun impresnya sudah keluar dari Presiden bahwa Komite OSIS Nasional Indonesia ini plat merah di bawah Presiden langsung, secara kelembagaan di bawah pemerintah Republik Indonesia, namun sampai saat ini kami belum bisa mewujudkan hal tersebut. Ya karena itu tadi alasannya, kami takut dijadikan atau digunakan sebagai alat politik kekuasaan, seperti itu, Bu. Nah, lalu selanjutnya, Komite OSIS Nasional ini sangat mendukung program pemerintah ataupun Kementerian Agama ataupun Kementerian Pendidikan. Kami berjuang sejak saya masih sekolah SMA, walaupun SMA saya cuma 1 tahun, kemudian dilanjutkan ke homeschooling, itu banyak permasalahan yang selama ini OSIS-OSIS di sekolah itu berjalan masing-masing. Nah, OSIS itu sudah 52 tahun sejak 1970, makanya dibentuklah OSIS tersebut supaya organisasi di masing-masing sekolah itu, organisasi pelajar nggak bermacam-macam. Nah, karena sekarang terakhir itu waktu saya masih di Madrasah Sanawiyah tahun 2007, 2006-2007 saya menjadi ketua OSIS itu, pada waktu itu buku panduan OSIS masih ada. Tapi ketika adik saya tahun 2011 menjadi ketua OSIS di sekolah, itu buku panduan OSIS terbitnya terakhir tahun 2011. Baik itu dari Kementerian Agama ataupun dari Kementerian Pendidikan. Nah,
Sehingga saat ini di masing-masing sekolah itu organisasinya bermacam-macam lagi, sesuai dengan keinginan dari masing-masing mereka. Seperti halnya misalnya madrasah ataupun sekolah swasta tuh. Walaupun mereka mempunyai otonomi sendiri, mereka itu tetap di bawah pemerintah. Ya kan, perizinan dan lain-lainnya semuanya kan dari pemerintah. Dalam hal ini sekolahnya. Mungkin kalau untuk yayasannya berbadan hukum sendiri. Nah, akhirnya di masing-masing sekolah sekarang, mohon izin ya, kembali lagi bermacam-macam. IPNU dengan organisasinya sendiri, IPPNU sendiri, IPM sendiri. Padahal secara komando organisasi mereka ada di bawah ormas Islam tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau menggunakan organisasi tersebut, ya mungkin di luar sekolah. Dalam artian mungkin organisasi perkumpulan yang tidak melibatkan atau mengatasnamakan siswa-siswi yang ada di sekolah. Nah, bukan kami mau melarang, termasuk adik saya pun sekarang masih menjadi ketua IPPNU Kabupaten Lampung Barat sampai saat ini. Kemarin hasil kongres kami musyawarah dengan ketua umum pusat, IPNU ataupun IPPNU, termasuk IPM dan lain sebagainya, supaya teman-teman jika mau merubah nama OSIS di dalam sekolah, silakan kita duduk bersama, rapat dengar pendapat dengan Menteri Agama, dengan Mendikbud, dengan DPR untuk dapat merealisasikan tersebut. Karena kalau semisalnya tiba-tiba kita merubah misalnya atas nama komite OSIS di sekolah, merubah OSIS yang sudah ada payung hukumnya, kan harus ada perubahan dulu tuh dasar hukum. Jangan tiba-tiba sesuai dengan keinginan sendiri melabelkan nama organisasi tersebut ke dalam sekolah. Nah, ini masih menjadi PR kita bersama. Oleh sebab itu, nanti tanggal 10-11 kita ada Munas OSIS di beberapa hotel, salah satunya di Grand Sahid dan Grand Cemara, mengundang seluruh perwakilan pembina OSIS di seluruh Indonesia, termasuk pengurus OSISnya, untuk sama-sama menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka kepada pemerintah. Nah, jadi Komite OSIS Nasional ini ingin menjembatani, Bu, permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi permasalahan yang ada di sekolah. Mulai OSIS itu tidak didanai pemerintah, OSIS secara lembaga di sekolah yang sah satu-satunya itu tidak dipayung hukumi oleh satuan pendidikan di atasnya. Lalu perkumpulan OSIS itu sudah tidak ada lagi. Nah, dulu ketika kakek saya menjadi kepala UPTD tahun 70-80-an itu menyampaikan bahwa dulu tuh ada namanya IKOSIS. Nah, sampai saat ini tidak ada persatuan lagi. Ya kurang lebihnya salah satunya adalah dengan adanya Komite OSIS Nasional ini, kita dapat melakukan preventif ataupun pencegahan kepada siswa-siswi baik yang ada di madrasah ataupun di sekolah biasa, itu supaya tidak terlibat tawuran, tidak terlibat seks bebas. Ya nggak jauh beda lah dengan perkumpulan organisasi-organisasi lainnya. Nah, salah satunya kami ini di Komite OSIS Nasional, rata-rata kami ini basicnya dari HMI dan PMII, termasuk dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang ada di dalamnya. Jadi selain HMI, selain PMII, selain NU ataupun Muhammadiyah, sampai saat ini di Komite OSIS Nasional belum menerima orang-orang luar. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya forum ini, dengan kita duduk bersama, berkomunikasi, permasalahan-permasalahan yang kompleks yang ada di sekolah itu dapat terselesaikan dengan baik. Itu yang pertama. Jadi nanti, insya Allah mudah-mudahan kami minta ke Sesnek untuk instruksi presidennya itu bisa diberikan kepada kami hard file-nya supaya nanti ketika kegiatan acara kami bisa tunjukkan seperti itu. Ya mudah-mudahan sebelum acara bisa di-share ke kami, nanti kami minta ke Sesnek supaya bisa kami share ke grup kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan latar belakang saya sebagai aktivis ya, yang sampai saat ini alhamdulillah tidak pernah berpartai politik, walaupun dekat dengan pejabat-pejabat politik di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, izin menyampaikan dengan segala kerendahan hati saya, alhamdulillah saya jenjang karir, pernah jadi staf khusus gubernur, dan lain-lain sebagainya, dekat dengan penguasa, iya gitu. Nah, kami bukan berarti dekat dengan penguasa, dekat dengan ini mau mengarahkan teman-teman kepala sekolah ataupun siswa-siswi kepada arah politik praktis, tidak. Justru dengan kami dekat dengan penguasa, terus kami juga aktif di DPP KNPI,
Komite Nasional Pemuda Indonesia, alhamdulillah di bawah kepemimpinan Haris pertama. Jadi semakin banyak organisasi yang kami ikuti, semakin banyak teman-teman yang menjadi teman kami untuk menguatkan relasi ini, ya ketika ada peluang untuk membantu sekolah-sekolah, membantu kepala sekolah, ya kami bentuklah forum ini. Salah satunya kami ingin melakukan pencegahan nih kepada oknum birokrat, kepada oknum LSM, kepada oknum wartawan, yang biasanya permasalahannya adalah ketika dana BOS ini sudah langsung diserahkan kepada sekolah, tapi terkadang oknum-oknum tersebut banyak sekali yang mendatangi sekolah, mengancam kepala sekolah, mengancam guru, mengancam orang dinas atau Kementerian Agama untuk ya dalam tanda kutip meminta-minta dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu saya yang pada waktu itu 2014 sampai 2016 menjadi ASN di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, saya keluar karena bagi kami siapapun yang ancam kepala sekolah akan kami sikat seperti itu. Baik itu oknum birokrat, oknum wartawan ataupun oknum-oknum lainnya, karena bagi kami kepala sekolah itu tugasnya tidaklah mudah begitu. Selain mereka memanage kepemimpinan yang ada di sekolah, ini, itu, dan lain sebagainya, belum lagi ada yang guru yang pro, ada yang tidak. Nah, bagi kami kepala sekolah ini sangat luar biasa. Seharusnya pemerintah Republik Indonesia nih ya, baik kepada Kementerian Agama ataupun Dinas Pendidikan, guru itu diapresiasinya lebih tinggi lah, lebih disejahterakan. Jangan sampai ya diancam, di ini, di itu, diarahkan ke politik praktis. Nah, itu yang tidak kami inginkan. Nah, karena madrasah ini lebih kepada agama, jadi oleh sebab itu bagi kami ke depannya teman-teman dari madrasah, khususnya siswa-siswi ini bisa menjadi generasi yang lebih baik. Karena di dunia pekerjaan saat ini yang paling banyak dicari adalah alumni madrasah ataupun lulusan madrasah. Nah, oleh sebab itu sebagai alumni madrasah, saya sangat berharap madrasah ini bukan hanya bisa bermanfaat untuk lingkungannya, tapi bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terkait tadi berita atau yang berkaitan dengan identitas pribadi saya di Ciamis, saya ini kan orang Pangandaran. Istri saya yang pertama orang Bugis Makassar. Istri saya yang kedua itu orang Cikoneng, Jawa Barat, Ciamis pada tepatnya. Nah, saya selain berdomisili di Jakarta, di Makassar, atau mungkin di Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat, bagi saya terkait masalah identitas pribadi dalam artian nama saya, nomor HP, atau apapun nggak masalah. Jadi permasalahan yang sebetulnya terjadi itu adalah data pribadi saya di Kementerian Kependudukan dan Catatan Sipil, termasuk data pribadi di Kemendagri, itu disebarkan kemana-mana. Nah, itu kemarin ada sebuah permasalahan politik terkait pendirian kampung literasi. Jadi kan Kemendikbud punya kampung literasi itu membentuk kampung-kampung literasi di seluruh kabupaten kota. Nah, karena mungkin mereka yang dalam artian merasa terusik karena kami sebagai anak muda terlalu idealis gitu. Akhirnya mereka menyebarkan data informasi dari server Kemendagri langsung di-share ke mana-mana gitu. Kalau misalnya hanya nge-share KTP, kartu kakak, foto saya atau apa ya nggak apa-apa lah. Tapi ini mah kan yang sesuai Undang-Undang Kependudukan tidak boleh disebarkan kemana-mana tanpa izin, lah ini disebarkan. Nah, oleh sebab itu, karena saya saat itu sedang membawa kampung literasi atas nama Komite OSIS Nasional, ya alhamdulillah pada waktu itu pimpinan di Komite OSIS Nasional menyampaikan, udah kita bikin pernyataan aja di media, bahwa oknum kepala desa tersebut menyebarkan data informasi. Dan oknum kepala desa tersebut ya memang masih saudara dari istri saya yang di Ciamis. Jadi ya mungkin walau alam ya mereka ada terlibat pilkades. Mungkin karena dukungan keluarga saya tidak mendukung beliau, mungkin pergerakan saya di Kabupaten Ciamis sedikit dihambat atau apa walau alam. Jadi ya intinya kami tetap berhusnuzon, tetap berbaik sangka, dan alhamdulillah permasalahan tersebut sudah terselesaikan dengan baik. Nah, tadi yang kami share itu terkait Komite OSIS Nasional di website. Saat ini, mohon maaf kami belum bisa men-share di Instagram, di sosial media, ataupun di Komite OSIS Nasional, kegiatan kami di seluruh Indonesia. Bukan kami tidak mau, tapi selama ini banyak oknum-oknum politik yang kami harus sampaikan.
terus terang, memang saya pernah menjadi staf ahli fraksi PKS Provinsi Jawa Barat, DPRD. Tapi dalam hal ini, saya tidak pernah menjadi bagian kadernya. Saya hanya profesional saja bekerja, membantu untuk kebaikan pada waktu itu karena diminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan untuk membantu. Tapi di kegiatan LDKS kemarin kami berbenturan terus terang karena pertama secara ideologi kami berbeda antara pemahaman saya dari saya pesantren sampai saya sekarang di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berbeda dengan mereka yang di Ikhwanul Muslimin. Kurang lebih seperti itu. Dan dulu pun secara online Zoom seluruh Indonesia, SMA, SMK, Madrasah MTS, saya sempat marah-marah pada waktu itu dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ketika mereka berpolitik praktis gitu kan. Oh ternyata orang-orang di bidang SMA Distrik Jabar itu banyak kulturalnya PKS. Oh ternyata jadi ada muatan-muatan ideologi terlarang seperti pemahaman tentang khilafah, intoleran, teroris, radikalisme, sampai ke arah pemilih pemula yang mereka bina dengan ada kegiatan seperti liko, halakoh, atau apa ya bagi kami namanya mempelajari agama Islam boleh-boleh saja lah ya. Tapi ketika mereka mengarahkan guru-guru, mengarahkan sekolah kepala sekolah untuk berpolitik praktis, ya sebetulnya hak mereka. Tapi kalau ke ranah pendidikan bagi kami itu adalah suatu hal yang bermasalah. Makanya oleh sebab itu dulu kami melakukan konferensi pers, saya secara terang-terangan melawan PKS, bahkan melawan kader-kader mereka yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Karena kegiatan kita bersama-sama sudah terlaksana, tiba-tiba orang dinas itu diintervensi. Kemudian ada orang konsultan, dia kader HTI, kemudian dia mengaku-ngaku sebagai pegawai dari Direktorat SMK, kemudian menyebarkan informasi yang tidak baik, mengadu domba dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pada waktu itu saya sebagai anak orang Madura, saya datangi itu ke Kemendikbud, ternyata tidak ada, yang bersangkutan hanya sebagai konsultan. Nah salah satunya seperti itu. Kenapa kami kerjasama dengan BNPT, dengan pemerintah, termasuk foto-foto yang ada di tadi itu, sebetulnya bukan hanya sekedar meyakinkan, tapi karena memang mereka ada di dalam grup Komite OSIS Nasional. Jadi nanti Bu Neni yang belum bergabung atau yang lain belum bergabung di grup Komite OSIS Nasional itu anggotanya lebih dari 400 lebih yang di grup itu tuh ada Ketua DPR RI, ada Kepala Kemenak, ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Tapi untuk Kepala Kemenak Kota Depok belum bergabung karena masih baru. Nah, jadi itu semua unsur dari Kemenak, Kementerian Pendidikan, DPR RI, dan lain sebagainya ada di dalam grup tersebut. Termasuk kepala-kepala daerah. Kenapa kami masukkan mereka ke dalam grup? Supaya mereka mengetahui Komite OSIS ini secara grand design, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya apa nih? Ada muatan apa atau ada visi misi apa, seperti apa gitu. Jadi intinya adalah Komite OSIS ingin membantu kepala sekolah mensukseskan kegiatan pembinaan kesiswaan di sekolah melalui OSIS. Nah, karena Indonesia ini sangat luas, berbeda-beda suku bahasa, provinsinya banyak, kabupatennya banyak. Oleh sebab itu kami menyerahkan kepada Kemenak ataupun Disdik, salah satunya seperti kegiatan yang akan datang, silakan bentuk sendiri forumnya, silakan laksanakan sendiri secara teknis mau seperti apa, silakan forum tersebut ada di bawah naungan Kementerian Agama sendiri. Maksud kami seperti itu untuk sementara waktu. Karena untuk menyamakan satu persepsi di tingkat nasional dengan adanya Munas Kemendikbud dengan Kemenak, kadang saya melihat Kemendikbud ataupun Disdik itu menjadikan madrasah itu sebagai kompetitornya. Saingan lah intinya. Jadi kadang kalau acara Munas di Jakarta semuanya, itu kan memerlukan anggaran yang banyak, memerlukan fasilitas yang tidaklah sedikit. Nah, kadang Kemendikbud itu ataupun Dinas Pendidikan tidak mau disatukan dengan madrasah. Nah, saya sebagai alumni madrasah sangat kecewa dengan hal tersebut. Saya aja kalau nggak dididik di madrasah, saya nggak akan bisa jadi ketua umum. Nah, kenapa saya sebagai alumni madrasah, kok madrasah sampai sekarang seperti dikambing hitamkan atau dianaktirikan oleh pemerintah? Mulai dari dananya sedikit, nggak seperti Kemendikbud yang lebih banyak. Nah, harapan kami adalah mudah-mudahan
forum OSIS madrasah yang ada di seluruh Indonesia itu bisa terbentuk, kemudian forum-forum organisasi tersebut bisa dinaungi oleh Kementerian Agama. Jadi nanti fokus kami di Komite OSIS Nasional, karena kami bukan orang yang ada di dalam sekolah ataupun bukan ASN ataupun PNS yang ada di Kementerian Agama atau distrik, kami bisa mempressure pemerintah. Itu tuh ada madrasah yang harus dibantu. Forum-forumnya sudah ada. Mereka ada di bawah Kementerian Agama dari masing-masing kabupaten kota ataupun provinsi. Silakan dibantu anggarannya. Silakan difasilitasi ini dan itunya. Seperti itu. Karena sejauh ini harusnya bersatu wadahnya. Ibaratnya kita semuanya berbeda bahasa, berbeda suku dan lain-lain, tapi wadahnya sama kan. Bingkainya sama, NKRI gitu. Cuma sayangnya Kemendikbud ataupun distrik, mohon maaf, mereka masih menjadikan Kementerian Agama ataupun madrasah ini di bawah mereka. Jadi mereka seolah-olah seperti gimana bahasa Sundana, mohon maaf kalau kata orang Pangandaran mah asa aing sorangan gitu. Jadi merasa paling lebih daripada yang lain gitu. Jadi oleh sebab itu harapan kami adalah mudah-mudahan forum OSIS madrasah yang ada di Kota Depok bisa terbentuk, bisa terlaksana, yang itu nantinya langsung dinaungi oleh Kementerian Agama supaya bisa terlaksana dengan baik. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, cukup Mas Wahyu. Kita fokus ke acara tanggal 12 ya. Saya pikir Bu Neni dan teman-teman sudah paham ya Bu ya. Cukup Bu Neni. Ya baik, memang saya sih soal kegiatan dan sebagainya memang tidak ada masalah ya, asal muatannya itu memang benar-benar berkualitas, karena memang ada dana yang harus kita setorkan, dan dana itu ya, dana yang disetorkan itu tidak atas nama panitia atau apapun, tapi atas nama pribadi. Jadi bagaimana mempertanggungjawabkan dana tersebut untuk kegiatan ini, karena kan memang seyogianya apa ya istilahnya ya, kami belajar dari pengalaman lah bahwa sekecil apapun dana yang kita keluar itu kan memang harus ada pertanggungjawabannya, terutama apabila kita menggunakan dana BOS. Kalau semua dana BOS ya. Kemudian juga OSIS itu telah mendapatkan mata jadwal 6 JP loh. Jadi anggarannya cukup besar yang mereka dapatkan. Begitu pula kegiatan yang lainnya. Jadi artinya yang disampaikan tadi itu rasanya sudah jauh berbeda dengan kondisi saat ini terkait dengan kebijakan-kebijakan. Jadi saya sepenuhnya menyerahkan kepada Bapak Kasih terkait dengan kegiatan besok. Apakah kita tetap menggunakan sudah melakukan LDKS dengan anggaran 250 ditambah care OSIS care yang dibebaskan berapapun, atau kita cukup memikirkan untuk pembentukannya dulu. Karena kalau kegiatan-kegiatan pembinaan dan lain sebagainya, setiap wilayah sudah punya program-program untuk melakukan LDKS, untuk melakukan pembinaan ketua OSIS, pembinaan pengurus OSIS atau yang lainnya gitu. Sepenuhnya kebijakan kami serahkan kepada Kasih, karena ini berkaitan dengan adanya anggaran dan adanya panitia, dan sayangnya saya melihat bahwa komite OSIS itu memang belum berbadan hukum. Harus diketahui secara politisnya, saya juga orang politis walaupun bagaimana karena kami aktivis. Masa mengambang itu adalah paling menarik ya, paling menarik ya. Jadi oleh karena itu apabila siapapun yang menguasai masa mengambang usia SMA alia, itu adalah mereka adalah pemenang pemilu di 2020. Itu bukan hal yang ini, termasuk juga di Kota Depok. Kota Depok itu kan PKS luar biasa. Mereka yang digarap itu adalah SMA, SMK yang menang pilkada gitu loh. Jadi oleh karena itu saya sih ingin menjaga pimpinan saya, pimpinan Kemenag terutama, agar sangat memilah dan memilih. Ya saya percaya, saya sangat bangga dengan Pak Wahyu itu, track recordnya luar biasa ya, jujur, berkata apa adanya. Karena kan kami juga kan harus menyampaikan secara dari hati yang paling dalam gitu ya. Tapi kan teman-teman yang lain itu kan belum tentu gitu ya. Karena kami harus meyakinkan gitu siapa ini dan seterusnya. Begitu sepenuhnya saya manut atau taat kepada kebijakan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Pak Mamit dah, terutama menyikapi kegiatan besok. Pak Mamit, Pak Munib atau Pak Asep.
Karena memang kalau tanpa harus biaya sih saya bisa menginstruksikan Mas Wahyu. Benar-benar. Nah, saya bilang tadi dengan Mas Wahyu. Lalu bicara kegiatan, mau kegiatan apa aja saya dukung, ya kan? Apalagi ini kegiatan yang memang sangat penting. Tapi kita bicara anggarannya, kembalikan kepada teman-teman yang akan memang mengikuti kegiatan tersebut. Pak Mamit atau Pak Asep atau Pak Munib, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kasih, kemudian Kang Wahyu, Bu Neni, senior di PGM, alhamdulillah bisa kumpul bareng. Dan yang lainnya yang saya hormati, menyikapi apa yang memang mau kita laksanakan. Sebelumnya saya sudah ada komunikasi dengan Kang Wahyu terkait dengan pelaksanaan. Dan pada dasarnya kita mendukung kegiatan itu demi kebaikan dan kemajuan wabil khusus madrasah ya yang ada di Kota Depok ya, baik itu MTS-nya maupun MA-nya. Terlepas tadi yang di ujungnya gitu ya, karena tadi disampaikan terkait dengan biaya ya. Tadi Bu Hajah Neni udah menyampaikan terkait dengan dari mana sumber anggaran itu dan disebut-sebut juga jadi bos gitu kan. Pada dasarnya kalau untuk pribadi saya sih ya tidak keberatan. Cuma memang yang harus disampaikan nanti di forum yang sudah kita bentuk itu dengan madrasah-madrasah yang lain. Bagaimana apakah mereka berkeberatankah atau tidak terkait hal ini. Jadi kalau mungkin kita sekarang jawab, mungkin saya percaya dengan Bu Haji Neni gitu kan, kemudian dengan Pak Munib atau dengan Pak Asep di MTSN. Nah, pribadi saya ketika kita bilang oke, kita mewakili seluruh peserta yang ada atau tidak gitu. Oleh karenanya dalam ini mungkin perlu kita bahas bareng-bareng terkait keputusan itu. Jadi intinya kalau untuk pribadi saya insya Allah siap mendukung gitu kan, cuman memang yang jadi permasalahan kita adalah bagaimana dengan rekan-rekan kita yang lainnya. Kalau rekan yang lain kira-kira dianggap oke juga ya kita sepakati bersama gitu kan. Cuman tadi Pak Kasih sudah sampaikan bahwa di hari Senin saya mohon maaf gitu kan, karena memang sudah acara 6 bulan yang lalu saya udah rintis begitu, maka saya tidak bisa ikut hadir dalam acara tersebut. Tapi insya Allah saya akan hadirkan wakil kesesuaian saya untuk bisa mendampingi dengan pengurus OSIS-nya. Itu aja mungkin yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Asep, MTSN. Pak Asep. Bapak Munib dulu ya atas nama KKMA. Silakan Pak Munib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Neni, kemudian Kang Wahyu, Pak Mami dan lain sebagainya, Pak Asep. Seperti yang telah dikemukakan oleh Bu Haja Neni tadi, ini memang sesuatu yang luar biasa ya. Kebetulan Kang Wahyu, mana Kang Wahyu? Ya Pak. Ada ya, masih simak ya. Jadi masukan-masukan dari Bu Neni itu memang luar biasa. Kebetulan beliau adalah orang pergerakan ya. Kita tahu beliau juga sudah bergerak di guru-guru tingkat nasional. Jadi apa yang dibicarakan oleh beliau luar biasa sebagai masukan untuk menambah daya dobrak dari komite OSIS. Kemudian kalau masalah kegiatan yang besok akan dilaksanakan juga positif. Kami juga sebenarnya tadi saya sempat sudah share ya undangan, tapi karena Pak Kasih belum ACC menunggu rapat kali ini, jadi saya tarik kembali undangannya. Intinya warga madrasah baik terutama yang ada di Aliyah, insya Allah mendukung. Terutama secara pribadi saya sangat mendukung karena saya juga orang yang suka bergerak ya. Artinya
suka dalam pergerakan-pergerakan yang intinya untuk mensejajarkan minimal ya, mensejajarkan antara madrasah dengan sekolah-sekolah umum. Jadi kalau Kang Wahyu bergerak terus sebagai alumni atau tamatan dari madrasah, saya sangat suka sekali karena memang selama ini apa adanya, memang kita selalu dinomorduakan, apalagi adalah ada acara-acara yang tingkat nasional, madrasah selalu dinomorduakan oleh Dikbud terutama ya, apalagi sekarang Kang Asis sebagai motornya. Intinya adalah jika nanti Pak Kasih sebagai pemegang kebijakan di tingkat Kemenak Kota Depok, ACC oke, insya Allah kami pun akan bergerak di bawahnya mengikuti aturan apa yang disepakati oleh Pak Kasih. Itu saja barangkali Kang Wahyu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terakhir Pak Asep. Asep MTSN. Sepuluh. Ya, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya Pak Kasih, rekan-rekan guru dan tentunya teman-teman dari Komite OSIS Nasional. Pada intinya sih kami mendukung sepenuhnya program yang disampaikan oleh teman-teman Komite OSIS Nasional karena memang ini untuk pengembangan anak-anak tentunya, karena di OSIS ini kan dipupuk jiwa kepemimpinan yang memang kita butuhkan nanti pemimpin-pemimpin yang handal tentunya dalam berorganisasi ya. Terkait dengan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan besok, ya tentunya sih kami mendukung sepenuhnya seperti yang disampaikan oleh Bu Haji Neni dan teman-teman yang lain, Pak Mamit dan Pak Munib. Hanya saja memang di sini kan kita tidak bisa menyatakan teman-teman yang lain dari madrasah yang lain mendukung atau tidak, karena memang mungkin karena mungkin ada besaran yang harus dikeluarkan, ya itu menjadi titik poin yang kita tidak bisa mengklaim bahwa teman-teman yang lain atau oke atau tidak atau bagaimana gitu ya. Tapi pada intinya sih kami di MTSN mendukung sepenuhnya dan mengikuti kebijakan arahan dari pimpinan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan besok. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya memang sampai hari ini belum menindaklanjuti surat Mas Wahyu, karena masih belum ngobrol begini ya. Nah, kesimpulan saya mungkin kalau Bu Neni, Pak Muni, Pak Mamit, Pak Asep sebagai perwakilan Sanawiyah dan Aliyah ini mendukung, ya nanti surat akan kita tindak lanjuti. Cuma tadi yang perlu digarisbawahi tentang dana. Dana itu apa langsung begitu kita transfer ke rekening Mas Wahyu atau dikelola oleh KKM dulu, gitu loh maksud saya. Jadi pendaftarannya nanti melalui KKMTS dan KKMA. KKMTS mungkin nanti Bu Neni apa langsung bikin tim dengan Pak Asep. Nah, terus yang Alia Pak Mamit dan Pak Munib bikin tim. Jadi nanti kita yang memastikan bahwa ada berapa sih peserta yang berminat. Kata kuncinya cuma satu, tidak ada paksaan, gitu. Anjuran ini juga makanya saya kemarin ketika mencoba mendorong adanya grup itu membatasi madrasah-madrasah yang agak besar, ya. Kalau di Alia ada berapa Pak Mamit, Pak Munib yang udah bergabung? Pak Munib, Pak Mamit? Ada 15 madrasah, Pak. Ada 15. 15 kan kalau kali 3 udah 45. Iya. Kan begitu. Ya. Nah, kemarin juga ada split di MTS itu sekitar 20 sampai 25 madrasah. Nah, itu aja yang kita dorong mungkin. Atau Bu Neni kita share di grup kepala MTS, mereka yang berminat, atau kita identifikasi aja sekolah-sekolah dari wilayah itu
5 madrasah atau 6 madrasah. Gimana Bu Neni? Halo. Mana Bu Neni? Bu Neni? Sholat apa dia? Kalau yang 5 Bapak saya lagi ada tamu Pak, boleh keluar dulu nggak Pak? Ini tamunya udah dijanjiin jam ini datangnya. bentar ya, bentar. 5 Oke, menit. ya gimana? Gimana? Kalau yang Gimana, Jin? yang Alia kan udah ada 15 yang dikoordinasikan oleh Pak Mamit. Iya, iya. Target saya kan sanawiyah antara 20 sampai 25. Iya, Nama-nama kan udah di-share di grup KKM iya. wilayah ya. Gitu Iya. loh. Maksud saya yang mengkoordinir itu KKM saja. Gitu. Nanti Bu Neni misalnya dengan siapa, dengan Pak Asep ya. Iya. Terus yang saya mau pertegas, kalau di proposal itu kan transfer ke rekening Mas Wahyu, ya Iya. kan? Hmm. Saya maunya nggak kayak gitu. Jadi sekolah yang memang dipastikan mau ikut, nanti ada yang mengkoordinasikan. Kalau Alia cukup Pak Mami atau Pak Mami atau orang yang ditunjuk, ya. Bu Neni atau Sanawiyah mungkin Bu Neni sama Pak Asep atau siapa nanti yang ditunjuk. Bu Piah, bendahara KKM ada. Jadi kalau urusan mengut uang untuk kepentingan bersama, yang paling aman adalah bendera KKM. Iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Juga untuk melindungi Mas Wahyu juga. Iya. Betul. Untuk rekening pribadi. Betul. Gitu. Ditambah Bagaimana lagi kalau Pak, kami berharap karena kita baru jangan langsung kita dipungut OSIS care dulu gitu. Belum juga kenal, masa udah mau minta OSIS care. Jadi pastinya seperti apa nih? Tanggal 12 targetnya Alia 15 siap ya Pak Mamit ya? Insya Allah. Pak Munib siap ya. Sanawiyah minimal 20 ya Bu Neni ya? Ya mudah-mudahan karena waktunya terbatas sekali. Saya juga lagi sibuk dengan Rakercap Muslimat NU sama Rakernas ini yang setiap detik mereka konsultasi. Jadi saya sepenuhnya kalau mendukung sih mendukung sekali ya kebijakan pimpinan. Tapi mohon dibantu juga dengan Pak Asep atau KKM. Kalau menggerakkan saya pasti menggerakkan. Tapi terkait dengan apa saya harus standby dalam hal tanggal 12-nya dan sebagainya, saya kan nanti ada pembina OSIS dan OSIS yang akan hadir. Itu bisa nanti seperti itu Bapak. yang akan pasti harus datang di kegiatan tanggal 12 adalah pembina OSIS dan OSIS dengan 2 orang pengurus OSIS. Pengurus OSIS. Nah, kalau tadi 15 tambah 20 kan 35. 35 kali 3 ratusan. Maksudnya begitu. Oke. Ya, cuma memang kita harus list dulu nih. Betul. Harus list. Dan bersepakat bahwa dananya tidak disetorkan langsung ke Pak Wahyu. Iya, melalui KKM Pak Wahyu. Harus melalui KKM. Gitu. Oke, begitu. Bu Neni? Ya, kalau silakan. Oke, kalau saya oke saja. Mudah-mudahan mereka bergerak semuanya. Mungkin kita bikin itu yang pendaftaran lewat Google Form itu, Mas Wahyu, itu berlaku khusus Depok atau berlaku umum? Hanya untuk Kota Depok, Pak. Udah lewat situ? Ada satu sekolah yang sudah lewat situ. SMA Al Jihad. Oh, SMA Al Jihad. Paling respon. Al Jihad itu sekolahan saya, Pak. Jadi saya paling dulu. Iya, Bu. Udah daftar. Siap. Oke, saya kira begitu ya. Pak Mamit, Pak Munib. Siap, iya Pak. Ibu semua, Pak Asep ya. Iya. Siap. Di grup yang dibuat Pak Munib, Pak Mamit, udah masuk semua belum ya teman-teman pembina OSIS? Nanti diinventarisir dah. Sejauh mana dan sejumlah apa begitu. Oke, nanti saya bikin WA untuk list ya. Baik. Ya, Halo. boleh ya. Biar ada kepastian nih. Pokoknya nanti kalau ada kepastian dari Pak Kasih, langsung bergerak untuk 15 madrasah tersebut Pak Kasih. Siap. Baik.
Jadi suratnya kan ada nih. Nanti saya lapor ke kepala untuk mengeluarkan surat agar madrasah-madrasah ya mengikuti kegiatan tersebut ya. Suratnya ada, tapi mungkin suratnya tidak ada parkirannya ya. 100.000 ya. Ya, 150.000. karena mereka mengikuti ada Terus gambar sekolah. kepala dan kasih, Pak. Jadi benar-benar kita harus manutnya ke kasih dan kepala. Oke, kita tetap batasi Mas Wahyu ya. Kira-kira 100 orang pesertanya ya. Nah, yang kedua, ada lagi nih yang kedua. Di hari Senin itu sudah terbentuk kan pengurusan forum OSIS Madrasah Kota Depok. Ini yang saya lagi bingung gimana caranya meng-hire nama-nama atau menentukan nama-nama pengurus itu. Bu, Pak Mamit, Pak Munib. Karena Senin besok sudah ada kan? Apa kita panggil dulu sebelum hari Senin? Ya, kandidatnya Pak Mamit itu. Bukan, maksudnya kan pengurusnya anak-anak, Pak. Oh iya. Ada formatnya nggak Mas Wahyu? Format kepengurusan. Bisa nggak di-share? Sudah dikirimkan tadi ke Bu Yesi, Pak. Atau nanti dibentuk di sana aja kali ya. Apa dibentuk di sana? Iya, ketika acara itu. Bagusnya Wahyu, sih, Mas Wahyu. bagusnya sih tadi kan formatnya SK yang Forum OSIS Jawa Barat sudah saya kirimkan, itu yang ditandatangan sama Kadis Pendidikan Jabar ke Bu Yesi. Jadi kalau bisa sih ya memang itu tadi pendaftaran online, jadi kita tahu nama-nama dari masing-masing sekolah itu, ketua OSIS atau pengurus OSIS yang akan diikutsertakan siapa, lalu pembina OSISnya siapa. Nah, nanti dibuatkan ketua formaturnya. Nanti ketua formatur itu yang akan melakukan penyusunan siapa-siapa saja yang akan masuk sebagai kepengurusan di Forum OSIS Madrasah Kota Depok. Seperti itu, Pak. Ya maksudnya itu dibentuk ketika hari Senin atau dari sekarang sudah terbentuk, di sana sudah di-SK-kan. Idealnya sih memang sebelum hari Senin sudah terbentuk, Pak. Karena kan hari Senin itu nantinya Sebelum hari Senin sudah terbentuk, kita harus kumpul dulu dong. Nggak mungkin kita memilih orang-orang yang tidak kenal, anak-anak pengurus OSIS yang tidak saling dikenal kecuali ditunjuk, ya kan? betul. Jadi harus ada rapat dulu sebelum hari Senin kalau pembentukannya dilakukan sebelum hari Senin. Jadi hari Senin sudah ada SK-nya yang ditandatangani kepala kantor kan, gitu. Betul, Pak. Kalau memang seperti itu kita harus mengadain pertemuan sebelum hari Senin. Saya cuma punya waktu besok ini, Jumat Sabtu saya nggak ada di tempat. Gitu masalahnya. Jadi apa kita bentuk nanti saja kalau sudah hadir semua, Wahyu? Bisa nanti hari Senin, Pak, langsung dibentuk saja, tapi mohon diinformasikan dari sekarang ke calon-calon yang akan masuk di kepengurusan tersebut, bahwa nanti hari Senin akan ada pembentukan, pengukuhan sekaligus pelantikan untuk nama-nama tersebut, gitu, Pak. Oke, ya sudah begitu mungkin nanti suratnya juga ya. Suratnya berarti judul suratnya itu apa sih tadi? Coba saya baca. Sebentar. Ini kan judul suratnya pengiriman peserta untuk pelatihan, Mas Wahyu. Iya, Pak. Ini schedule-nya kan acanya pelatihan. Iya, setahu kami, Pak, ya, mohon izin, Juknis BOS itu tidak boleh sekolah mengeluarkan dana BOS jika kegiatannya untuk pengukuhan atau pelantikan. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan pelatihan, pendidikan, sekolah diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk hal itu, gitu. Setahu kami seperti itu, Pak. Enggak. Ya, intinya gini, acara besok kalau lihat gambar yang beredar itu kan pelatihan ya. Ya kan? Makanya ada biaya
250.000 itu. Ini kan diklat ya, semacam diklat kan. Ini kan. Di jadwalnya itu ada diklatnya sih Pak sebelum pengukuhan dan pelantikan. Itu dia. Nah ini Jadi lebih baik sekarang kita fokus ke ininya saja lah. Undang peserta yang hadir nanti, di akhirnya baru dibentuk kepengurusan. Saya kira begitu aja lah. betul. Ya, biar nggak 2 kali kerja. Kalau sekarang dibentuk kepengurusan ya sekarang, ini kan pelantikan pengurus nih. Ya. Nah, ini pelantikan ini tentunya ditambah, bukan pelantikan kali, penyusunan pengurus, penyusunan dan pengukuhan. Nanti pelantikannya di sesi yang lain kali. Ya bisa begitu. Karena kalau di sini pelatihan ya harusnya sudah ada apa namanya? Kalau memang untuk yang pelatihan harus sudah ada pelantikan harusnya sudah ada pengurusannya dong. Betul. Nah kalau untuk membentuk pengurusan kita juga nggak mungkin terbentuk sebelum ada pertemuan semuanya. Kalau ditunjuk-tunjuk aja kan repot juga. Gitu. Oke, saya kira begitu. Kesimpulannya, peserta nanti kurang lebih dari Alia ada 15 minimal, dari Sanawiyah minimal 20 kali 3, ya. Targetnya sekitar 105 orang. Nah, pendaftaran mereka melalui KKM masing-masing, melalui KKM masing-masing. Mudah-mudahan nanti report terus ya, di-report terus agar menjelang pelaksanaan semua peserta sudah siap hadir dan tentunya sudah membayar. Nah, tadi itu kan 250.000 itu hitungannya adalah mendapatkan makan nggak Mas Wahyu? Iyalah Pak, wajib dapat makan kan jadwalnya ada isoman. Dapat snack, dapat makan, kan gitu. Ya, dapat snack, dapat makan, ID card, terus untuk membantu kebersihan aula juga gitu kan. Oke, sudah berarti kira-kira 70 ribuan lah per orang ya, 65-70 ribu. Ya nggak seberapa sih kalau memang dapat makan, dapat snack mah, ya kan? Tapi tidak dengan yang tadi ditambah 150 ya belum ya. Itu kan kalau itu berikut ID card Pak. Enggak, yang OSIS Care tadi nambah 150 tidak kan? Jadi 400 bukan kan? Kalau OSIS Care itu nggak ada nominal wajibnya sih Pak. Ya, misalnya cuma 10.000, 100.000 ataupun 1 juta juga nggak masalah itu. Tergantung dari masing-masing sekolah. Ya kita fokus ke ini dulu lah. Yang 250.000 itu ya. Iya Pak. Oke, yang ngeluarin angka 250.000 nanti para pengurus KKM ya tentunya. Pak Munif, Pak Mamit, Bu Neni, dan Pak Asep ya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Ya. Terima kasih Mas Wahyu. Tadi satu lagi nggak sempat ngomong ya. Forum komite OSIS. Satu-satu dulu deh ya. Mas Wahyu ya. Iya Pak. Oke. Cukup ya. Oke, demikian dari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik